Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobah, siswa dari SMA Muhammadiyah 1 Malang. Tantangan utama generasi muda adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif dalam perkembangan teknologi. Selain itu, pemuda juga berperan penting sebagai subjek dalam pembangunan dan agen perubahan untuk lingkungannya, melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kita sudah memasuki era modern yang lebih dikenal dengan era 4.0. Bahkan kini kita sudah menuju era 5.0. Di era ini teknologi pun ikut berkembang pesat. Tidak heran apabila saat ini para pemuda menginginkan hasil yang instan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini membuat teknologi semakin mengontrol manusia. Akan tetapi, kemajuan teknologi ini bisa membuat kita melakukan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa menyebarkan dakwah Islamiyah pada akun sosial media kita, seperti poster Islami, ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang terkenal, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tidak sedikit orang yang mulai berhijrah meninggalkan keburukan dengan alasan melihat postingan-postingan kebaikan yang tersebar di media sosial mereka. Disinilah kita sebagai pemuda berperan penting untuk memanfaatkan teknologi dalam perkembangan dakwah Islam. Pemuda, terutama pemuda-pemuda Islam, merupakan generasi yang sangat disenangi oleh banyak orang. Banyak orang berharap bahwa pemuda Islam ini yang membawa perubahan ke depannya. Banyak orang yang berharap pula bahwa pemuda-pemuda Islam inilah yang akan membawa Islam pada titik kejayaan. Ada suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Robmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah." Sobwah sendiri artinya adalah memiliki rasa kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Masa muda merupakan masa yang emas, masa yang penuh dengan kekuatan. Karena secara biologis dan fisik, pemuda masih kuat dan mampu bergerak cepat, sehingga mereka akan memiliki semangat yang berapi-api. Mengapa demikian? Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia." Pada zaman ini, pemuda seakan hidup dalam dua dunia. Yang pertama dunia nyata dan dunia maya. Dalam dunia maya, banyak orang-orang yang senang berkomentar dengan kata-kata yang negatif untuk menyakiti apa yang dibencinya. Mengapa berani berkomentar buruk pada sosial media? Hal ini dikarenakan bahwa mereka berpikir sosial media adalah suatu hal yang tidak nyata. Padahal telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kita sebagai pemuda muslim, dalam bermedia sosial, kita harus memilih kata-kata yang baik sebelum berkomentar. Karena apa yang kita tulis dan apa yang kita ucap pun nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya pemuda yang terjun ke sosial media, membuat media sosial efektif untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah, baik itu berbentuk ceramah ataupun teks-teks animasi video atau pengetahuan tentang agama. Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda memiliki peran yang penting untuk mensyiarkan agama Islam. Tidak harus melalui masjid-masjid, akan tetapi kita juga bisa menggunakan sosial media kita untuk menyebarkan hal-hal positif yang bersangkutan dengan agama. Karena di era ini, manusia banyak menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial daripada bersosialisasi dengan lingkungannya. Maka dari itu, kita sebagai pemuda Islam harus memiliki semangat untuk mensyiarkan agama-agama Allah dalam media sosial maupun dalam akhlak kehidupan pribadi kita. Hal ini dikarenakan agar lebih banyak orang paham tentang agama, terutama di generasi milenial seperti kita. Dan juga agar generasi ini tidak hanya paham tentang iptek, akan tetapi juga tentang imtak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda adalah katalis perubahan. Perubahan iman,
zaman semua sudah teruji mapan. Iman buruk mereka tawan, zaman edan mereka telan. Namun, dalam zaman kenikdayaan teknologi, pemuda laksana tungku kehilangan bara api. Kanan kiri tidak ada yang peduli, sibuk menunduk mencari kefiktifan sebuah intisari. Pergerakan pun seolah menjadi tabu, bergelap malam yang benci akan hari baru. Mata yang menyala perlahan berubah menjadi pilu. Badan yang perkasa kuncup seperti putri malu. Azan kumandang gelegar bunyi, tidak terdengar kalah dengan siuran sunyi. Tidak ada lagi suara alunan mengaji, berganti caci maki ucapan iri dengki. Padam, hitam, kelam. Bukankah kita sudah memiliki cahaya bohlam? Sunyi, sepi, jarak semakin diberi. Bukankah kita memiliki kekuatan aplikasi? Teknologi bukanlah jaminan evolusi. Terlihat sakti, malah menjadi distraksi. Jika pemuda terus berdistorsi, bisakah kita menghapus air mata Ibu Pertiwi?